Bapak Ibu jamaah subuh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, masih tentang taqwallah haqqa tuqatih. Kita itu diperintah untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Dan mengapa demikian? Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwa dikatakan sesungguhnya ketika orang-orang sedang tawaf di Baitullah dan Ibnu Abbas sedang duduk berpegang pada tongkatnya, lalu ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda dengan mengucapkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walau anna qatratan minas zakum kutirat fidarid dunya la absadat ala ahli dunya ma'ayisihim fa kaifa biman laysa lahu ta'amun illa zakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian sekali-kali mati, janganlah kalian mati sekali-kali pun, melainkan kalian mati dalam keadaan beragama Islam. Ayat 1 surah Ali Imran. Lalu dikatakan, lau anna qatratan minas zakum, seandainya setetes dari zakum, itu makan ahli neraka. Katakan ta'amul asim, panganane wong-wong sing do tumindak dosa. Makanan kaum pendosa di neraka namanya adalah zakum. Jadi inna sajarataz zakum ta'amul asim, aslinya pohon zakum adalah panganane wong sing hobine dosa. Nah. Kal muhli yahli fil butun, yang kalau dimakan maka perutnya kemudian mendidih. Jadi kalau dimakan perutnya mendidih. Nah, bayangkan itu, ngeri para kira-kira. Makanya kita diingatkan oleh Allah, seandainya satu tetes daripada buah zakum itu kutirat fidari dunya, itu menetes di dunia ini, la absadat ala dunya ma'asihim, maka akan merusak segala penghidupan di dunia mereka. Jadi nek setetes zakum itu sampai ceblok neng bumi, itu sumber-sumber penghidupan itu akan rusak semuanya. Nah, kemudian fakaifa biman laisa lahu ta'amun illa min zakum. Lantas bagaimana jika sampai orang itu besok tidak ada makanan kecuali hanya buah zakum di neraka? Jadi sak tetes zakum itu bisa merusak semua penghidupan di bumi. Lasuk nadi nganti mlebu neraka. Katakan tadi panganane buah zakum, innas sajarataz zakum ta'amul aslim. Panganane wong sing dosa tadi itu kal muhliyah li fil butun, seperti air mendidih yang dimasukkan dalam perut, bukan jadi hilang didihannya, tapi soyo mendidih. Kal ghalyil hamim, seperti gelegak didihannya air yang sangat panas. Nah, yang ngopo kira-kira? Wong ade iki lek lara mae kumat wae sambate sak negara ibarate. Nah, sumasubu fawqa ra'sihi min adabil hamim, ora mung dikeki panganan tok, terus disiramke ning sirai, neng ndase. Ya. Sebagai satu adab yang sangat panas. Terus itu kaya ngapa rasane? Nek nganti awake dhewe itu tersiksa dalam neraka dengan keadaan seperti itu. Makanya bertakwalah kepada Allah. Cara kita untuk menjaga agar tidak tersentuh, terkena, apalagi makan buah zakum adalah dengan memperbaiki keislaman kita dan juga memperbaiki ketakwaan kita.
Ojo nganti mati kejaba dalam keadaan Islam, kan? Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi kita takwa dengan sungguh-sungguh sebagai Islam sampai mati, maka kita akan selamat insyaallah dari zakum. Berarti kalau kita selamat dari zakum, insyaallah kita selamat dari siksa api neraka. Intinya kita diperintah bertakwa supaya kita ini selamat dari siksa api neraka. Demikian pula kita diperintah untuk menegakkan Islam ini juga agar kita tidak makan buah zakum. Dan kalau sampai seorang itu makan buah zakum, pasti dia akan menderita dengan sepedih-pedihnya penderitaan. Jadi sanksi ketika orang itu meninggalkan ketakwaan berarti dia berjadi orang-orang yang fasik. Dan sanksi ketika orang tidak menjaga Islamnya, dia mati dalam keadaan murtad, itu besok akan digerujuki buah pohon zakum, airnya zakum, dikasih makan buah zakum, padahal bentuk wis elek, ka'annahu ru'usus sayatin, bentuk buah zakum seperti ru'usus sayatin, kepala-kepala setan. Coba tahu setan. Lah wong sampean karo wong sing nganyelke wis gila-gila tenan ya. Nah, wong sing ora disenengi wae gila. Ada sebuah kisah. Ini kisah nyata. Ada anak muda, ya kan? Orangnya tampan. Ada atasannya berarti adalah ya bose iki wis rada tuwane cek ayu jane. Itu dia ayu jane. Ya nek tututane Pak Priyo sih mesti sih nyawang seneng ayu. Nah, si bos ini jatuh cinta pada bawahannya yang tampan tadi itu. Tapi cinta tidak dapat dipaksakan. Cinta nggak dapat dipaksakan. Padahal ya ayu, ya, yes, kualitasnya ya lumayan lah, 8 lah berarti gitu. Nah, cuman STB. Nah, ini neng jenenge cinta nggak dapat dipaksakan. Si atasan itu kemudian dia melamarnya langsung, si cewek itu lamar langsung, sekali lamar ditolak. Urang marem dilamar meneh. Urang marem ditembung meneh nganti ping 3. Bukannya kemudian jatuh cinta, maka si pemuda ini menjadi benci. Jadi benci. Bosone Pak Mahfud itu kami gilanen. Padahal ayu. Padahal ayu ya wedok, ya wayu, ya pinter. Ya bos sisan. Neng si anak muda ini kami gilanen. Akhirnya dia mengundurkan diri dari perusahaan. Kenapa? Gilo. Aku daripada war ngene iki dadi ngomong tersiksa batinku padahal wong ayu. Ngerti aku tahu roh bose kok. Saya katakan wong ngayu nek gak seneng itu kami gilonen. Terus dah nosok nek sajaratus saku. Ya ngopo? Nek roh ndase wong ayu. Ndas mesira. Nek roh sirahe wong ayu sing ana rupa ning kono. Lah wong jenenge wong jatuh cinta nyawang rambute kok mburi sewenenge ra ono. Padahal nyawang geger itu nyawang apa itu? Apa yang dapat dinikmati dari geger itu kan ra ono. Tapi nek wong seneng itu rambute ketok wis was seneng. Kelebatan kudunge wis seneng. Nah, krungu kemretek kadoane wis ninggal kegawean. Itu lho. Tapi jenenge kami gilonen mbok ayu.
menurut Pak Pri itu boleh cah iki kok ora ngerti rugi. Nah jenenge wong ora seneng. Jadi dikatakan ainus suhti an kuli aibin hasanah. An kuli hasanatin kalilah. Wong nek bacot ora seneng itu mbok ngayu kaya ngopo, itu ketok ya elek. Gitu. Sekadung ora seneng benci itu mbok nyawang ngayune kaya Sembadra, bagusnya kaya Janaka. Ya tetep ora ketok ngayu. Tapi jenenge wong rido, wong seneng. Senajan to wireng. Gitu. Ajan sing wireng wis wireng wis welek. Nganyel ke sisan. Mbok tinggal lo minggat ya sik kelingan sik mulih nah akhirnya. Jenenge apa? Wong seneng itu ngankuli aibin hasanah. Mbok aibe kaya ngopo lah. Jenenge wong seneng itu rasa ditahan-tahan. Rupane welik ora nyenengke blas tapi jenenge jatuh cinta. Itu ya seperti itu. Lah saya bayangkan nek jenengan nyawang wong ayu, sing jenengan gak senengi wae sampean gila-gilonen. Terus nek ngantek ketemu buah zakum sing rupane kaya ndase setan bentuke itu. Nah, kalau kita makan perut kita mendidih dan buah itu kalau kita kletak konjobo kita halus itu kemudian pecah, itu durinya itu membuat langit-langit dengan lidah itu menjadi satu. Nauzubillah min. Makanya supaya kita enggak kena hukuman dan sanksi seperti itu, maka fattaqullah. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah apapun wujudnya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan larangannya Allah meskipun menggoda dan menarik hawa nafsu kita untuk melakukannya, maka tahanlah. Karena semua itu hanya akan menimbulkan siksa api neraka yang siksanya diantaranya adalah makanan, itu suruh makan namanya buah zakum. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan bahwasanya Abdullah bin Amr pernah menceritakan Nabi bersabda, "Man ahabba ayyuzahzaha 'anin nari wa yadkhala jannah la tudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa ya'ti ilan nasi man yuhibbu an yu'ta ilaihi." Artinya, man barang siapa ahabba ayyuzahzaha 'anin nar, suka, pengen bila ia dijauhkan dari neraka. Jadi katakan barang siapa ingin dijauhkan dari neraka. Nek adoh neraka berarti orang mungkin mangan buah zakum tadi itu. Au yudkhalal jannah, dan dia pengen dimasukkan ke dalam surga. Maka fal tudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka hendaklah dia menemui kematiannya. Jadi hendaklah dia saat kematiannya tiba atau saat datangnya kematian, hendaklah dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Disababangnya yang pengen dijauhkan dari neraka, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, hendaklah ketika bertemu dengan kematiannya, ia ketemu dengan kematiannya dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi seorang mukmin muslim. Kemudian wa ya'ti ilan nasi mayuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaklah dia memberikan kepada manusia atau orang lain apa yang ia suka bila seseorang memberikan kebaikan kepadanya. Nek menehi wong itu weneh no apa
sing nalikane awakmu itu nampa seneng. Ojo nganti sampean wenehke sesuatu ya kan, kepada orang lain, sesuatu yang bila kalian menerima kalian tidak seneng. Contoh, Anda memberikan pada orang itu pelem sing bosok-bosok. Dibalik, gelem ora sampean nama pelem bosok. Dalam mana gitu. Jadi nek pengen mlebu swarga, ditokno saka neraka, kan? Syaratnya satu, beriman kepada Allah ketika kematiannya tiba, dan juga beriman pada hari akhir. Maksudnya matinya dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Ini. Kedua, kalau memberi kepada orang lain, berilah sesuatu yang jika engkau mendapatkan sesuatu itu, engkau senang. Ojo menehi wong apa sing sampean gak seneng. Ada yang tanya, saya ndak suka memang sebab saya ini gak punya selera, tapi makanannya bagus. Contoh, jenenge wara seneng gedang. Ya, iya. Nah iya, jenenge ora seneng gedang, mbok gedangnya apa gila. Lah kebetulan Anda itu punya gedang itu pemberian orang jangan itu. Nah, Anda kemudian berikan pada orang lain. Sesuatu itu kalau Anda terima Anda tidak suka, mbok men iki apel aja gedang, iki ora seneng gedang. Itu piye itu? Mau termasuk akan masuk neraka. Nah, itu kan begitu. Nah, maka bukan begitu ngitungnya. Sesuatu yang tidak Anda suka, tapi orang lain tuh suka. Karena memang Anda nggak punya selera dan sesuatu itu, maka itu nggak termasuk yang disebutkan dalam ayat ini, dalam hadis ini. Nah, jadi semua orang yang orang suka itu yang dimaksud. Yang orang tidak suka itu yang dimaksud. Tapi kalau masih ada orang yang suka, boleh nanti nembung. Pak D, niki pelem sing bukik-bukik niki kula tembunge nggih, kula suwune nggih. Wis seneng awakmu. Ya saya suka. Nah, boten napa? Kula seneng sing model ngenten-ngenten iki. Ya wis nek kowe senengmu ya monggo, cukup ning aku ora anu lho, ora nawani awakmu lho, kuwi dalam artian aku bukan memberi kamu dengan seperti itu loh. Kamu seneng ya ambilin saja. Kalau kita dulu di desa zaman panen ono wong ngasak. Ngasak itu njukui turan-turan sisa-sisa sing kadang-kadang terbuang. Sing kelewatan jeneng ngasak ya. Lah bagi yang punya sawah termasuk piye ngono kuwi? Ya silakan. Silakan. Aja tok seneni wae kok pokoke. Jadi wong itu saka bahile wong ngasake ra entuk gitu. Nah kadang ana wong ngasake sing celutak ya ono. Wong ngasak sing celutak. Mudeng maksudnya. Ngasak kan karo nyolong. Nah wis Spanyol itu. Separuh ngasak separuh nyolong. Nah, ini yang enggak bener ini kelakuannya sing ngasak kalau ini. Nah, kuwi pengalaman pribadi diomong. Itu loh, ini enggak jelas seperti itu. Jadi kalau berlaku umum itu yang dimaksudkan. Contoh, saya dapat oleh-oleh belut. Kalingan uripe itu gila tenan. Itu. Kalingan uripe itu lunyung ya. Itu gila. Sehingga ketika matang pun dia juga enggak selera. Nah, dikai melut tonggone sekilo. Lah padahal wong kidul pojokan ngene mesti seneng banget itu. Nah ini. Lah terus kemudian dia bilang, aku ndek welut sing gelem sapa? Wah, iki seneng aku iki sambel belut kene, siap. Nah, ini bukan hal khusus seperti ini.
Jadi memberikan sesuatu kepada orang lain, sesuatu yang baik, cuma ia tidak suka, itu tidak termasuk dalam kategori konteks hadis ini. Jadi hanya memberi sesuatu yang umumnya orang nggak suka. Petani ketika panen tadi itu, kalau sing cuma mung bentuk era roto itu sing akeh wong seneng. Tapi kalau kita memang akan memberi, berikan kepada mereka yang baik. Jika ditembung sing ora roto-roto mau, silakan. Boleh. Nah, tapi kita kalau meminta, jangan meminta paksa. Cek, kalau peleme, rentuk lho mbak sing elek ora aku dosa lho. Nah, itu enggak boleh maksa. Itu loh. Kamu jangan maksa hartanya orang. Kalau kita minta itu sak pawae opo? Sak pawae rela ngarani njaluk pelemu sing separo kene. Ngene. Iki separo kene paling 1 juta kok njaluk ora iso. Jenenge wong iki nek memang menginginkan sesuatu dari orang lain, padahal jan iki njaluk ya ora entuk. Wiraine ora ono wong njaluk itu. Tapi nek kepaksa kita butuh dan kita tidak boleh nyuruh harus minta. Mintalah sesuatu dan jangan ngarani. Makanya dikatakan itu ketika Mu'ad bin Jabal disuruh ke Yaman untuk jadi qadhi di Yaman itu jeling-eling. Hati-hati dengan hartanya manusia. Artinya apa? Jangan kamu meminta sesuatu atas mereka, sesuatu yang menjadi kesukaan mereka. Nanti mereka jadi benci. Alias kalau engkau penarik zakat itu udahlah kamu terima aja berinya mereka apa. Diwenehi apa itu tomponen bae. Aja ngarani kudu ngene karo ngene. Kudu ngono karo ngene bentuke jangan. Nih. Terus nek nampa ya piye wis tampa apa enake. Kalau kamu suka terima saja dan jangan kamu buang di depannya kalau kamu tidak suka. Ini sifatnya wong mukmin. Tapi nek iso pemberi itu mendapatkan pemberian yang terbaik. Jika tidak ya baiklah gitu aja. Yang menerima berterima kasihlah dan bersyukurlah kepada Allah dengan sagede-gedene rasa syukur. Nah, inilah makna daripada haqqa tuqatih. Demikian barangkali anak minuman sudah datang. Saya langsung izin, silakan dinikmati. Nika mawon, saya langsung izin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.